Oke, kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa penting. Ini adalah kisah tentang kejahatan pertama dalam sejarah manusia. Yuk, kita telusuri bareng-bareng apa sih yang sebenarnya terjadi di antara putra-putra Nabi Adam. Nah, pertanyaannya, apa sih yang memicu semua ini? Untuk tahu jawabannya, kita harus mundur jauh-jauh sekali ke belakang, ke awal mula kehidupan manusia, ke keluarga pertama di muka bumi. Jadi ceritanya begini, setelah Nabi Adam dan Ibu Hawa turun ke bumi, mereka memulai babak baru. Mereka adalah manusia pertama, dan dari mereka berdualah generasi pertama umat manusia mulai lahir. Dan uniknya, menurut beberapa riwayat, mereka ini dikaruniai banyak sekali anak. Ada yang bilang sampai 40 anak loh yang lahir sebagai 20 pasang kembar laki-laki dan perempuan. Banyak banget kan? Tapi, di antara semua anak itu, ada 2 nama yang ceritanya akan tercatat selamanya. Ya, dari sekian banyak anak itu, fokus cerita kita hari ini ada pada 2 orang kakak beradik. 2 tokoh sentral dalam drama pertama umat manusia. Siapa mereka? Mereka adalah Qabil dan Habil. Nah, kedua bersaudara ini punya profesi yang beda. Habil, dia itu seorang peternak, sementara saudaranya Qabil bekerja sebagai petani. Perbedaan sederhana ini ternyata jadi kunci dari semua konflik yang akan terjadi nanti. Kehidupan mereka berjalan seperti biasa, sampai pada satu titik datang sebuah perintah dari Tuhan. Sebuah perintah yang akan menguji ketulusan iman mereka berdua. Mereka diminta untuk mempersembahkan kurban. Perintahnya kelihatannya simpel aja kan, cuma diminta untuk berkurban. Tapi justru dari sinilah, dari cara mereka menanggapi perintah ini, kita bisa lihat isi hati mereka yang sesungguhnya. Dan disinilah perbedaan karakter mereka kelihatan jelas banget. Habil dengan tulus ikhlas, dia memilih hewan ternak yang paling gemuk, paling bagus, paling sehat dari kawanannya. Pokoknya yang terbaik deh. Nah, Qabil, dia justru sebaliknya. Dia cuma mengambil sisa-sisa hasil panennya yang kualitasnya, ya gitu deh, yang paling jelek. Dan hasilnya, tentu saja, hanya kurban dari Habil yang diterima. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal apa yang kamu berikan, tapi soal ketulusan hati di baliknya. Dan Tuhan melihat keikhlasan Habil itu. Nah, penolakan kurban Qabil inilah yang jadi pemicunya. Sebuah percikan api kecil yang menyulut emosi yang sangat merusak. Dari sinilah cerita kita bergerak menuju klimaksnya yang tragis, menuju dosa pertama dalam sejarah. Qabil, dia nggak bisa terima. Hatinya terbakar oleh rasa iri dan dengki. Dia merasa nggak adil. Dan dalam puncak kemarahannya, dia mendatangi Habil, saudaranya sendiri, dan melontarkan ancaman. Dan respons Habil luar biasa. Dia tetap tenang, dia menasihati saudaranya dengan baik, dan dia bilang kalau dia nggak akan pernah membalas. Dia nggak akan pernah mengangkat tangan untuk melawan saudaranya sendiri. Tapi, nasihat baik itu nggak didengar. Amarah Qabil sudah membutakan segalanya. Hingga akhirnya, dia melakukan perbuatan yang paling mengerikan. Dan terjadilah, satu tindakan itu mengubah segalanya. Itu adalah pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Momen di mana rasa iri, dengki, dan kejahatan untuk pertama kalinya menumpahkan darah di muka bumi. Konsekuensinya sangat besar. Setelah amarahnya reda, yang tersisa cuma penyesalan dan kebingungan. Qabil menatap jasad saudaranya, dan dia nggak tahu harus berbuat apa. Ini kan pertama kalinya ada kematian. Dia bingung, apa yang harus dilakukan dengan tubuh saudaranya ini? Di tengah kebingungannya itulah datang petunjuk dari Tuhan. Bukan lewat suara atau wahyu, tapi lewat seekor burung gagak. Tuhan mengirim 2 ekor gagak yang berkelahi, dan salah satunya mati. Lalu, gagak yang hidup mulai menggali tanah dengan paruh dan kakinya, lalu mengubur gagak yang mati tadi. Qabil melihat semua itu, dan dari situlah dia meniru apa yang dilakukan si gagak. Dia pun belajar cara untuk memakamkan saudaranya. Inilah asal mula ritual penguburan. Kisah ini memang tragis banget ya, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Nggak cuma soal tragedi dan penyesalan, justru dari peristiwa kelam inilah muncul pelajaran berharga dan warisan hikmah yang relevan sampai sekarang. Sebagai pengganti Habil, Tuhan menganugerahkan seorang putra lain kepada Adam dan Hawa. Namanya Shits. Nah, Shits ini tumbuh menjadi sosok yang sangat soleh. Dialah yang kemudian melanjutkan ajaran-ajaran ayahnya, meneruskan jalan kebenaran. Jadi, harapan itu nggak pernah padam. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Banyak banget. Pertama, pentingnya ketulusan. Semua ibadah itu intinya di hati.
Kedua, kita diingatkan betapa berbahayanya penyakit hati, seperti iri dan dengki. Ketiga, setiap perbuatan kita, baik atau buruk, itu tanggung jawab kita sendiri. Dan terakhir, ya itu tadi, kita jadi tahu asal-usul ritual penguburan jenazah. Pada akhirnya, kisah Kabil dan Habil ini bukan sekedar dongeng dari masa lalu. Ini adalah cermin untuk kita semua. Sebuah cermin yang memantulkan pertanyaan penting ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita yang hidup di zaman sekarang bisa benar-benar belajar dari kesalahan pertama yang pernah dibuat oleh umat manusia?